Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Rahmadani Hasibuan dengan NPM 231111000078. Di sini saya ingin mengerjakan tugas RPL saya. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan penjelasan mengenai sebuah activity diagram yang berjudul Sistem Pemesanan dan Penjadwalan Ruang Kelas Kampus secara Online. Activity diagram ini dirancang sebagai representasi visual dari alur aktivitas yang terjadi di dalam sistem pemesanan ruang kelas, mulai dari interaksi awal pengguna dengan sistem hingga proses pemesanan selesai dan sistem memberikan notifikasi. Diagram ini membantu kita memahami bagaimana setiap aktivitas saling terhubung dan bagaimana sistem merespons setiap tindakan yang dilakukan oleh pengguna. Latar belakang dibuatnya sistem ini adalah karena proses pemesanan ruang kelas di lingkungan kampus seringkali masih dilakukan secara manual atau kurang terintegrasi. Hal tersebut dapat menimbulkan berbagai permasalahan seperti ketidakteraturan jadwal, bentrok penggunaan ruangan, serta keterlambatan informasi kepada pengguna. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah sistem yang mampu mengelola pemesanan dan penjadwalan ruang kelas secara online, terpusat, dan lebih efisien. Melalui activity ini dapat terlihat bagaimana peran sistem dalam membantu pengguna, khususnya dosen atau pihak kampus, untuk memastikan bahwa ruang kelas yang dipesan tersedia dan tidak berbenturan dengan jadwal lain. Diagram ini menunjukkan bahwa sistem tidak hanya menerima input dari pengguna, tetapi juga melakukan pengecekan dan pengambilan keputusan secara otomatis sebelum pemesanan disetujui. Dalam penyusunan activity diagram ini, saya menggunakan berbagai notasi UML yang umum digunakan dalam pemodelan sistem, seperti initial node untuk menandai awal proses, activity untuk menunjukkan aktivitas yang dilakukan, decision untuk pengambilan keputusan, fork dan join untuk proses yang berjalan secara paralel, merge untuk penggabungan alur, serta final flow sebagai penanda akhir dari seluruh proses. Penggunaan notasi-notasi ini bertujuan agar alur sistem dapat digambarkan secara jelas, terstruktur, dan mudah dipahami. Dengan adanya activity diagram ini, diharapkan pihak pengembang maupun pengguna dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai cara kerja sistem pemesanan dan penjadwalan ruang kelas secara online. Diagram ini juga dapat dijadikan sebagai dasar dalam pengembangan sistem agar sesuai dengan kebutuhan pengguna dan meminimalkan kesalahan dalam implementasi. Selanjutnya, saya akan melanjutkan dengan penjelasan alur activity diagram secara keseluruhan, sehingga dapat dipahami bagaimana proses dalam sistem ini berjalan dari awal hingga akhir. Baik teman-teman, maka dari itu mari kita ke proses selanjutnya, yaitu proses step by step-nya. Baik, di sini kita klik more space terlebih dahulu untuk mencentang UML-nya. Kita cari UML. Nah, kalau sudah didapat, centang UML untuk mendapatkan UML use case-nya. Di sini saya akan memberi nama dengan nama Sistem Pemesanan dan Penjadwalan Ruang Kelas Kampus secara Online.
Baik, yang pertama itu adalah initial node atau mulai. Proses pada activity diagram ini dimulai dari initial node yang ditandai dengan lingkaran hitam dan diberi keterangan mulai. Initial node ini menunjukkan bahwa sistem siap digunakan oleh pengguna. Yang kedua, activity login. Setelah proses dimulai, pengguna masuk ke aktivitas login sistem. Pada tahap ini, pengguna memasukkan username dan password untuk mengakses sistem pemesanan penjadwalan ruang kelas secara online. Yang ketiga, decision login valid. Setelah pengguna melakukan login, sistem masuk ke decision node dengan pertanyaan login valid. Decision node ini berfungsi untuk menentukan apakah data login yang dimasukkan pengguna valid atau tidak. Jika login tidak valid, maka alur proses di sini saya buat akan mengarah ke aktivitas kembali ke login, sehingga proses pengguna diminta untuk mengurangi proses login. Jika login valid, maka alur proses akan dilanjutkan ke tahap berikutnya. Decision ini penting untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang memiliki hak akses yang dapat digunakan. Apabila login berhasil, pengguna masuk ke aktivitas pilih ruang dan jadwal. Pada tahap ini, pengguna memilih ruang kelas yang ingin digunakan beserta jadwal pemakaian serta tanggal dan penggunaan ruang. Aktivitas ini menjadi inti dari sistem karena berkaitan langsung dengan proses pemesanan ruang kelas. Selanjutnya, fortnode. Setelah pengguna memilih ruang dan jadwal, sistem menggunakan fortnode yang ditandai dengan garis tebal horizontal. Fortnode ini berfungsi untuk membagi alur proses menjadi dua proses yang berjalan secara bersamaan atau paralel. Yang pertama yaitu saya buat di sini cek ketersediaan ruang. Pada proses paralel pertama, sistem melakukan cek ketersediaan ruang. Sistem akan mengecek apakah ruang kelas yang dipilih masih tersedia atau sudah digunakan oleh pengguna lain pada waktu yang sama. Yang kedua,
Di sini saya beri nama yaitu cek jadwal bentrok. Pada proses paralel kedua, sistem melakukan cek jadwal bentrok. Pada tahap ini, sistem memastikan bahwa jadwal yang dipilih tidak bertabrakan dengan jadwal lain, baik dari sisi ruang, mata kuliah, maupun pengguna yang bersangkutan. Pengguna fork bertujuan untuk meningkatkan efisiensi sistem, karena kedua pengecekan ini dapat dilakukan secara bersamaan tanpa harus menunggu salah satunya. Baik, selanjutnya decision ruang tersedia. Setelah proses pengecekan digabungkan, sistem masuk ke decision node dengan pertanyaan ruang tersedia. Decision ini menentukan apakah hasil pengecekan menunjukkan bahwa ruang dan jadwal yang digunakan tersedia atau tidak. Baik, jika ruang tidak tersedia, maka alur proses akan kembali ke aktivitas pilih ruang dan jadwal, sehingga pengguna dapat memilih jadwal atau ruangan yang lain. Tapi jika ruang tersedia, maka proses dilanjutkan ke tahap penyimpanan pemesanan. Decision ini berperan penting untuk mencegah terjadinya konflik penggunaan ruang. Jika ruang tersedia, sistem akan menjalankan aktivitas simpan pemesanan. Pada tahap ini, data pemesanan ruang kelas disimpan ke dalam sistem, termasuk informasi pengguna, ruang, jadwal, dan keperluan pengguna. Selanjutnya, margenot. Setelah pemesanan disimpan, alur proses masuk ke margenot yang ditandai dengan bentuk belah ketupat. Margenot berfungsi untuk menggabungkan alur proses pemesanan, misalnya pemesanan yang dilakukan oleh dosen maupun admin, ke dalam satu alur yang sama. Walaupun bentuk marge sama dengan decision, fungsi marge berbeda karena digunakan untuk menggabungkan alur, bukan memecah alur. Selanjutnya, activity kirim notifikasi. Setelah alur proses digabungkan, sistem menjalankan aktivitas kirim notifikasi. Notifikasi ini dikirim kepada pengguna sebagai tanda bahwa pemesanan ruangan kelas telah berhasil dilakukan. Yang terakhir, final note. Proses pada activity diagram ini diakhiri dengan final note yang ditandai dengan
lingkaran hitam dengan lingkaran luar dan diberi keterangan selesai. Final note menunjukkan bahwa seluruh proses pemesanan dan penjadwalan ruang kelas telah selesai dan dijalankan oleh sistem. Baik, mungkin itu saja keterangan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.